Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada hewan. Tapi sebelum kita membahas masalah sistem ekskresi pada hewan, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman. Pagi ini Bapak akan membahas masalah sistem ekskresi pada hewan. Tapi sebelum itu, Bapak berharap anak-anak hadir semua untuk melihat pembelajaran kita hari ini, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari bala COVID-19 ini. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai sistem ekskresi pada manusia khususnya. Sistem ekskresi pada manusia, sebelumnya kita sudah membahas yaitu adanya ginjal, itu pada sistem sirkulasi sebelumnya, yaitu paru-paru pada sistem respirasi juga sebelumnya, hati yaitu pada sistem pencernaan, kulit pada sistem sirkulasi sebelumnya. Jadi kini kita hanya tinggal meneruskan. Anak-anak semua, untuk hari ini kita mulai dengan ginjal. Ginjal adalah sistem ekskresi pada manusia, dan perlu diketahui bahwa sistem ekskresi ini ada 3 bagian, yaitu sistem pengeluarannya ada 3 bagian, yaitu sistem ekskresi di mana zat yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita keluar itu berupa zat cair, bisa keringat, bisa urin, bisa kelenjar minyak yang ada di kulit. Lalu ada sistem sekresi, yaitu zat yang dikeluarkan dari organ di dalam tubuh kita, tapi dibutuhkan oleh sistem yang lain untuk melakukan aktivitas. Contohnya enzim dikeluarkan oleh pankreas dari dalam tubuh kita, lalu dimanfaatkan oleh sistem pencernaan untuk mencerna makanan. Lalu defekasi, yaitu sistem pengeluaran juga dari tubuh kita, yaitu zat yang dikeluarkan dari tubuh kita itu berupa padat. Yaitu kalau kita pup pada pagi hari itu padat yang kita keluarkan. Nah, inilah sistem pengeluaran yang ada di tubuh kita. Nah, untuk sistem pengeluaran ini kita mulai dari ginjal. Ginjal adalah organ yang terdapat dalam tubuh kita yang berguna untuk memfilter darah, menyaring darah, yaitu memisahkan darah dari air, memisahkan dari darah dari zat-zat cair yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau zat-zat ini ada di dalam tubuh kita, bisa menyebabkan kita keracunan. Nah, ginjal pada manusia itu ada sepasang yang sering dikatakan dengan istilah buah pinggang. Ginjal kita yaitu sebesar kepalan tangan. Ya. Ini ginjal kita. Kepalan tangan sebelah kiri, ini ginjal kita. Kalau jantung mungkin masih ingat anak-anak, yaitu adalah gabungan tangan kiri dan tangan kanan, dan inilah besar jantung kita. Jadi untuk ginjal ini, karena bentuk yang kecil dan fungsi yang sangat vital, maka dia terletak bagian terlindung bagian dalam, bagian sebelah dalam dari ruas tulang belakang. Jadi sebelum menyentuh ginjal, tersentuh dulu ruas tulang belakang. Ginjal pada manusia itu terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan korteks pada bagian luarnya dan lapisan medula pada bagian dalamnya. Dan pada lapisan medula ini ada yang disebut dengan nefron. Lalu di bawah nefron itu ada yang disebut dengan piala ginjal. Di piala ginjal ini ada saluran-saluran yang disebut dengan kalisis. Kalisis inilah yang menghubungkan antara nefron dengan uretra. Karena pada kalisis inilah urin disalurkan dari
nefron menuju ke uretra. Ini sering mengalami gangguan, yaitu adanya tersumbat oleh batu ginjal. Jadi kalau orang-orang menderita batu ginjal biasanya terdapat pada kalisis mayora, yaitu kalisis besar, dan kalisis minora, kalisis kecil, dan juga bisa juga terdapat pada saluran uretra pada ginjal. Oke, kita lanjut. Lalu pada ginjal kita itu terdapat sampai 1 juta nefron, jadi banyak, ya, baik kanan maupun kiri. Nah, seperti yang kita lihat ya, bahwa nefron ini terdiri dari glomerulus, kapsul Bowman, ya, lalu ada tubulus contortus proximal, tubulus lengkung Henle di bawahnya, lalu tubulus contortus distal, lalu tubulus pengumpul atau dikatakan dengan prosesnya adalah augmentasi. Jadi ada 3 proses yang terdapat pada ginjal kita. Pertama adalah proses filtrasi yang terdapat pada glomerulus dan kapsul Bowman. Lalu ada reabsorpsi yaitu yang terdapat pada tubulus ginjal. Lalu ada augmentasi yaitu yang terdapat pada tubulus collecticus yang menuju nanti ke arah uretra. Nah, ini adalah proses penyaringan yang terdapat pada ginjal. Bagaimana cara kerjanya yang kita perhatikan? Pertama, darah yang melalui pembuluh darah akan masuk kepada glomerulus, dan dari glomerulusnya terjadi filtrasi yang dilakukan oleh kapsul Bowman. Lalu darah yang sudah tersaring ini masih banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga zat-zat ini tidak mungkin kita buang, harus bisa kita gunakan kembali. Nah, prosesnya bagaimana? Ada reabsorpsi, yaitu diserap ulang. Penyerapan ulang ini, maka zat-zat yang berguna bagi tubuh kita diserap ulang. Tinggallah nanti urin. Dan tadinya urin primer akan berubah menjadi urin sekunder. Nah, setelah penyerapan ulang ini, urin sekunder inilah yang nanti masuk ke dalam tubulus collecticus, yaitu tubulus yang mengarahkan nanti menuju kepada piala ginjal, ya, yaitu yang disebut dengan kalisis. Nah, kalisis inilah yang membawa urin dari nefron menuju ke uretra. Kalisis ini sangat rawan oleh gangguan-gangguan, baik itu berupa batu ginjal maupun oleh kuman. Bahkan orang-orang yang mengalami penyakit diabetes sering terganggu kalisisnya ini, termasuk juga nefron. Makanya orang-orang yang mengalami diabetes itu sering mengalami gagal ginjal. Itu dia. Kadang-kadang sampai 80%, 50%, 40%. Kalau dia udah 25% harus ada penggantian ginjal, atau kalau tidak dia harus melakukan cuci darah. Kenapa ini sangat penting bagi tubuh kita? Karena kalau seandainya darah itu beredar terus dalam tubuh kita tanpa ada penyaringan, tanpa ada pergantian, atau tanpa ada zat yang tidak berguna dikeluarkan, kita akan mengalami keracunan. Tubuh kita akan berwarna biru dan bintik-bintik merah. Di sana nanti akan terkumpul darah yang sudah mengumpul. Bisa itu berupa garam-garam yang ada dalam darah, bisa juga berupa zat-zat yang tidak dibutuhkan atau mineral-mineral yang tidak dibutuhkan di dalam darah, yang harus kita buang keluar. Itu salah satunya fungsi ekskresi dalam tubuh kita, yaitu ginjal. Yang berikutnya lagi, yaitu kita mengenal ada istilah hormon yang terdapat pada ginjal ini, yang disebut dengan hormon perangsang pembentukan gula. Jadi dia berlawanan dengan insulin. Ya. Jadi hormon ini selalu ada antagonistis dengan insulin, sehingga ada penyimbangan. Kalau insulin terlampau banyak dihasilkan, nanti dikhawatirkan nanti kita kekurangan zat gula dalam tubuh kita. Tapi kalau seandainya hormon adrenal ini dihasilkan terlampau banyak, kita juga ada penimbunan gula di dalam darah kita. Jadi ada balance bekerja, tapi bersifat antagonistis. Ya. Jadi adrenalin ini adalah hormon yang dihasilkan di atas ginjal, disebut dengan kelenjar anak ginjal. Ada di atas ginjal, yaitu kiri dan kanan daripada ginjal kita. Atau dalam bahasa biologi sering katakan ya, renalis dextra dan renalis sinistra. Kita lanjut.
bahwa tadi sudah itu mengenai hormon-hormonnya, lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu banyak pada di ginjal ini terjadi suatu gangguan-gangguan selain daripada batu ginjal tadi dan kencing manis, atau disebut dengan istilah urimia. Urimia adalah di mana air seni seseorang itu banyak mengandung protein. Berarti ada gangguan yang terjadi pada proses filtrasi pada ginjal, yaitu mungkin pada glomerulus ataupun juga pada kapsul pulmoner. Lalu ada lagi selain itu adalah yang jadi apa yang dikatakan dengan istilah kencing manis itu ada dua juga, ini terjadi pada ginjal. Yang pertama adalah diabetes mellitus, di mana diabetes mellitusnya yaitu ginjal akan mengalami kerusakan karena penumpukan darah yang tidak mungkin lagi bisa diperbaiki karena ada gangguan pada gen. Nah, ini adalah penyakit ini bersifat turun-temurun. Yang kedua adalah gangguan pada ginjal, yaitu adalah penyakit kencing gula yang disebabkan oleh penumpukan gula dalam darah kita karena kebanyakan kita mengkonsumsi gula, atau sering dikatakan dengan istilah diabetes insipidus. Jadi ada diabetes mellitus, ada diabetes insipidus. Tapi di antara kedua diabetes ini, diabetes insipidus bisa kita obati, yaitu dengan cara mengurangi kita mengkonsumsi gula. Tapi kalau diabetes mellitus itu nggak bisa kita obati karena dia sudah merupakan penyakit menurun gitu kita. Ini yang harus kita ketahui masalah penyakit-penyakit yang terdapat pada ginjal. Lalu kita masuk lagi ke organ ekskresi yang lain, yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ ekskresi pada tubuh kita, yaitu yang berperan untuk mengeluarkan gas. Ingat, kemarin kita sudah mempelajari masalah respirasi, yaitu masuknya oksigen ke dalam paru-paru kita yang diedarkan oleh darah ke dalam seluruh tubuh kita. Nah, sekarang CO2 yang berasal dari jaringan tubuh kita dibawa oleh darah menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan ke udara, keluar tubuh kita. Nah, inilah disebut dengan istilah ekskresi. Banyak gangguan-gangguan pada sistem ekskresi paru-paru ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bagi seorang perokok. Kan kalau dia sering merokok, maka alveolusnya akan mengalami penyumbatan sehingga sistem sirkulasi udara di dalam alveolus akan terganggu. Risikonya adalah penyerapan oksigennya terhambat dan pengeluaran karbon dioksida juga akan terhambat. Nah, ini bisa menimbulkan keracunan gas di dalam darah kita. Inilah yang dikatakan orang sering mengalami mati lemas. Paru-paru kita ada kiri dan kanan. Dulu kita sudah mempelajari bahwa paru-paru kita ini terbagi ada dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Keduanya fungsinya sama sebagai respirasi dan juga sebagai ekskresi bagi diri kita. Bukan hanya pada manusia, pada hewan pun ada juga ekskresi selain paru-paru untuk mengeluarkan gasnya, itu pada katak. Katak itu juga bisa mengeluarkan gas melalui kulit. Jadi kalau pada saat katak itu ada di luar air, dia bernapas dengan paru-paru. Tapi kalau dia di dalam air, dia bernapas dengan kulit, sehingga kulit katak harus selalu basah. Jadi sistem ekskresi pada manusia bisa paru-paru, tapi pada hewan tertentu ada bisa melalui paru-paru, ya, bisa juga melalui kulit, tapi bisa juga melalui insang kalau pada ikan. Nah, ini yang kita pelajari untuk sistem ekskresi gas. Lalu berikutnya adalah hati atau hepar. Pada hepar ini yang diekskresikan oleh hepar ini adalah kedua adalah zat hasil metabolisme tubuh yang disaring oleh hati dan dikumpulkan di dalam kantong empedu, atau yang dikatakan dengan istilah fisika velea. Nah, di dalam kantong empedu ini ternyata empedu ini setelah dikeluarkan juga dimanfaatkan oleh organ tubuh kita yang lain, yaitu untuk pewarnaan urin.
menjadi kuning kehijauan, atau koronal tinja menjadi kuning kehijauan, dan juga membantu proses pencernaan. Ini adalah fungsi daripada hati. Hati kita itu ada 3 lokus. Yang sering mengalami gangguan itu adalah tajuk daripada lokus hati, ya, karena sering mengalami gangguan karena dia mudah terkena oleh zat-zat yang tertentu yang kita makan sehingga menimbulkan penyakit yang disebut dengan istilah serosis. Nah, serosis ini macam-macam, ya. Ada yang disebut hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, bisa disebabkan oleh gangguan makanan seperti makanan yang kita konsumsi, bisa juga yang terjadi karena faktor virus, itu virus hepatitis B. Nah, kalau melalui makanan, kita kalau ingin hati kita sehat, ya, tubuh kita sehat, hindarilah makan makanan yang mengandung zat pengawet. 1, zat penyedap. Lalu minuman beralkohol, karena ini sangat memaksa hati untuk bekerja keras menyaringnya, sehingga bisa menimbulkan hati hiperaktif. Kalau hati hiperaktif akan menimbulkan pembengkakan di dada. Itu kalau hati. Nah, ini juga sama hewan lain juga ada, ya. Lalu kita lihat pada kulit. Ini sistem ekskresi kita yang terakhir. Kulit adalah sistem ekskresi kita yang mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita melalui pori-pori. Itu yang disebut dengan istilah keringat, zat minyak pada kulit. Atau kalau bahasa Latin sering keringat itu disebut dengan istilah sudorifera gland. Atau kalau untuk kelenjar minyak adalah sebasea gland. Makanya kalau seandainya orang itu jarang cuci muka, itu di mukanya sering keluar minyak. Mengkilap tuh mukanya. Kalau diginikan sama kertas, minyak akan yang di kertas. Ini kalau seandainya ada gangguan pada kelenjar minyak ini, maka akan timbul misal penyumbatan oleh debu pada permukaan pori yang mengeluarkan kelenjar minyak ini. Ini yang disebut dengan istilah penyakit radang saluran minyak, atau kalau bahasa kita sering disebut dengan istilah jerawat. Coba kalau jerawat itu kita katakan yang keluar itu lemak. Lemak itu adalah minyak yang mengering akibat tersumbat tidak bisa keluar. Begitu juga. Kalau apa gunanya keringat itu? Keringat walaupun dikeluarkan dari tubuh kita, walaupun dia terbuang dari tubuh kita, dia masih ada fungsinya, yaitu menjaga kelembapan tubuh kita supaya kita tidak mengalami dehidrasi yang berlebihan. Karena ini bisa berisiko menimbulkan kita pingsan atau bisa menimbulkan kematian. Nah, ini pelajaran hari ini yang Bapak berikan. Selanjutnya bisa juga kalau kita lihat pada hewan-hewan vertebrata, ginjalnya itu, kalau misal pada burung dibantu dengan ekskresi itu dibantu dengan kloaka. Pada burung, pada reptil, ya, pada amfibi, kalau ikan mungkin langsung, ya. Tapi kalau pada hewan-hewan itu dibantu oleh satu bagian organ yang disebut dengan kloaka. Lalu kalau untuk invertebrata, misalnya para serangga itu ada yang disebut dengan istilah bulu malfigi. Ya, bulu malfigi itu pada serangga, yaitu fungsi yang hampir mirip dengan ginjal, itu mengeluarkan cairan. Lalu pada hewan yang lebih sederhana lagi, misalnya pada cacing pipi, itu disebut dengan sel api atau flame cell. Ini juga adalah organ ekspresi pada cacing pipi. Contoh pada planaria, platyhelminthes, ya, atau disebut dengan Fasciola hepatica, atau juga disebut dengan cacing pita, ya. Cacing pita pada manusia, cacing pita pada babi, cacing pita pada sapi, ini semuanya mempunyai sel api untuk sistem pengeluarannya. Tapi kalau pada cacing biasa, ya, itu disebut dengan sel nephridium. Ini juga merupakan sistem pengeluarannya. Tapi sistem pengeluaran pada cacing ini pada setiap ruas cacing itu, pada setiap ruas permukaan cacing bawah itu ada nephridium, ya, yang akan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuhnya.
Kalau pada pada eh, capung, nyamuk itu ada Neotridium bulu malpighi, ya itu juga merupakan pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan pada pagi ini sebagai sumber pelajaran bagi kamu, itu ada buku paket biologi kelas 11 IPA, ya, juga ada PPT yang seperti yang akan Bapak berikan saat ini, dan juga terkayalah kasana ilmu pengetahuan kamu dengan selalu mempelajari apa yang ada di internet, ya, karena itu memperkaya kasana ilmu pengetahuan kita di luar KDR. Untuk itu, sebelum Bapak akhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas dari materi yang sudah Bapak jabarkan tadi, yaitu buatlah ringkasan dari materi yang telah Bapak jabarkan di atas. Bisa dibantu dengan buku-buku yang ada, bisa kalian memperkaya dengan internet. Nah, nanti setelah ini untuk materi selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai sistem imunitas kekebalan tubuh bagi manusia. Karena apalagi dengan adanya penyakit corona macam ini, kalau sistem imunitas kita akan mudah terserang oleh penyakit dan berisiko bisa menimbulkan juga kematian bagi kita. Karena ingat bahwa corona, HIV dan juga MERS itu adalah menyerang sistem pertahanan tubuh kita. Ya, apalagi HIV, dia akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kekebalan tubuh kita ini lemah, maka penyakit lain akan mudah masuk. Penyakit lain itulah yang akan nanti membunuh diri kita. Jadi itu aja yang bisa Bapak sampaikan dari ini. Bapak akhiri aja. Sebelum itu tolong kamu mengumpulkan absen-absen teman-teman kamu yang ikut hari ini. Nanti tolong disampaikan juga pada panitia atau web yang dikelola oleh panitia. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.